Kalau seorang orator, saya yakin dia tidak akan pernah menyebutnya sebagai seorang ulama. Oh, Tetapi orang tahu dia itu ulama. iya betul, Nah, betul. ulama itu satu-satunya makhluk yang Allah klaim dalam dalam Al-Quran, surah Al-Fatir lah contohnya. Iya. Di surat Al-Fatir ayat 28 pertengahannya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Gitu. Nah, umat makhluk Iya. yang paling takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama seperti apa dulu? Ulama itu bahasa Allah. Iya, oke. Kalau di masa manusia itu belum tahu diakui oleh Allah. Iya. Karena konsep takut itu hanya di sisi Allah. Oh. Sekarang saya ulama, tahukah Dinda Saipul sekarang di belakang saya berbuat salah. Tapi Allah tahu. Iya. Saya di kantor nipu, saya di tempat lain fitnah, saya di sini bikin persoalan-persoalan tengah masyarakat. Dinda tidak tahu. Oke. Tapi Allah tahu. Maka standar ulama itu Allah, bukan majelisnya, bukan kolektif kolegialnya. Oke. Jika Allah mengatakan ulama, itu hanya Allah berikan standar. Oke. Walaupun ini semuanya majelis ulama, siapa di antara yang sebenar-benar ulama hanya Allah. Iya. Maka Rasul menyampaikan itu ditegaskan betul. Ulama masabihul ar. Ulama itu lampu penerang di bumi. Jadi orang baik diterangi, Iya. orang buruk diterangi, orang jahat diterangi, Iya. orang cendekiawan diterangi, orang awam diterangi, lampu penerang di bumi. Iya. Maka beliau mengatakan Rasulullah itu wa warasati wa warasatul anbiya, warisituku dan warisi seluruh para nabi. Oke. Ditegaskan lagi, akrimul ulama, paman akramahallah wa rasul. Muliakan ulama itu, karena sesungguhnya memuliakan Allah dan Rasulnya gitu. Nah, sekarang persoalan orator-orator walaupun dia ulama, dia tidak akan pernah bilang dia ulama. Tapi masyarakat sudah tahu. Iya, dia jurkam ya. Kalau dia itu adalah seorang ulama, kalau dia Iya. itu ada di tengah-tengah Politik. percaturan politik, Iya. dan dia mungkin berada dalam satu sisi untuk pemenangan salah satu calon. Nah, semestinya pegang itu surah Al-Fatir itu. Iya. Pegang surah Al-Fatir, ajak semua orang. Mengajak itu kan tidak mesti dengan mengejek gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Siang hari ini sebuah kunjungan yang membanggakan hati saya ketika seorang datuk, seorang nini mama yang juga seorang ulama. Beliau tidak asing bagi masyarakat Kampar, tapi sekaligus juga orang yang membosankan. Kenapa membosankan, teman-teman? Kalau Datuk ini berbicara regulasi dari A sampai Z dia sampaikan, tapi itu bercanda. Dialah Datuk Sardalis. Apa kabar, Datuk? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya? Sangat baik sekali pada saat ini kondisi kesehatan. Begitu dalam rumah tangga, lingkungan tetangga, alhamdulillah masih bersahabat. Yang tidak sehat itu pilgub sekarang ya? Belum dapat kita kategorikan. Tergantung kepada siapa yang menilai. Tergantung pada siapa menilai. Kalau kita menilai sekarang ini, Datuk, dalam Datuk gimana? Pilgub ini? Bagaimanapun saya berani mengatakan tergantung siapa yang menilai. Karena yang namanya politik itu tidak sama seperti seorang ustadz yang mengaji. Dia akan menyampaikan isi kandungan kebenaran yang ditarik dari Al-Quran dan hadis. Jangankan orang sama-sama akidah, orang di luar akidah pun mereka akan tidak membantah. Tetapi kalau sudah berbicara politik, itu sudah berbicara kepentingan. Apalagi di November ini, insya-Allah 27 November nanti untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati itu ada 7 calon itu, 3 di provinsi, 4 di kabupaten. Gitu. Dan itu harus ditentukan oleh hati nurani. Gitu. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang sekarang melahirkan kontroversi terhadap calon, kontroversi terhadap para orator, kontroversi terhadap para kampanye, bahkan juga
berani mengatakan sudah mulai black campaign gitu. Itu tergantung kepada actionnya seseorang dalam menyampaikan orasi. Namun saya yakin-yakinnya hati mereka tidak akan bisa berputar gitu. Apalagi khusus di Kampar ini orangnya orang agamais gitu. Orangnya orang yang sudah fanatik, yang masyarakatnya sudah homogen. Nah, heterogen cuma sedikit saja gitu. Dan itu adalah masyarakat yang patuh dan tunduk kepada aturan yang ada di Kabupaten Kampar. Iya, heterogen. Datuk tadi mengatakan bahwa ada indikasi ke arah black campaign. Seperti apa konkretnya tuh? Itu asumsi ya. Gitu. Bahkan dari isu yang berkembang, ada yang memaknakan itu black campaign. Kenapa? Sebenarnya KPU, Bawaslu, bahkan negara ini dengan Undang-Undang Nomor 7 itu menginginkan apapun orasi yang akan kita sampaikan untuk tujuan pemenangan, itu harus selalu dengan cara sehat gitu. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 dikatakan tidak boleh menghina, tidak boleh mempersoalkan lambang negara, tidak boleh dan tidak boleh mencaci maki gitu. Memfitnah juga. Apalagi memfitnah gitu. Karena memfitnah itu akan menyudutkan seseorang gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu. Yang kita sampaikan itu kita berkapasitas sebagai seorang orator. Kita ditonton oleh orang banyak dan itu tidak pasti semua orang melihat itu orang yang suka kepada kita gitu. Nanti hasil dan nilainya itu pasti akan kontroversi gitu. Nah, dari sisi agama lah dulu ada istilah sekarang yang berkembang kan penilaian terhadap para orator gitu, yang dipimpin oleh seorang ustadz atau ulama gitu. Apalagi menyebut ulama sejuta umat gitu. Itu sejuta umat itu kalau urusan agama patuh tunduk itu, tapi urusan politik pasti kontroversi. Oh gitu tuh ya, tunggu pasti. Sebentar. Kalau ulama besar ini menyampaikan hal-hal tentang agama akan jadi panutan. Tetapi ketika dia bicara politik, mengkampanyekan pasangan calon pada misal Tegubri ini, maka tidak serta-merta dia akan jadi panutan, begitu? Bukan tidak jadi panutan, bahkan 1 juta umat itu yang menjadikan dia sebagai seorang pamor, dia akan melahirkan sebuah nilai kontroversi. Samyakna dan atokna itu apabila dia sebagai seorang pendai. Kalau dia sebagai seorang orator mengempanyekan salah satu kandidat, yang hadir itu belum tahu semua satu pikiran, satu pilihan gitu. Maka disebutkan tadi, dan KPU sudah menggarisbawahi cara ini dengan baik supaya tidak ada terjadi persoalan-persoalan negatif. Apa diantaranya? Luber, langsung umum bebas rahasia. Kampanye tidak boleh saling menghina. Kita menyoblos dalam bilik. Di situ tidak boleh membawa alat perekam suara dan perekam gambar. Kita hanya mengajak gitu. Ajak terus. Itu ya pujilah punya kita sehabis-habisnya, tapi jangan menjelekkan punya orang gitu. Itu prinsip yang diatur oleh KPU, Bawaslu, bahkan oleh Undang-Undang Nomor 7. Lalu kenapa sekarang ada nilai-nilai tidak bagus terhadap seorang orator gitu? Itu ulah sendiri gitu. Datuk, saya ingin memastikan biar tidak menjadi bahasa ambigu, bisa disampaikan konkretnya siapa yang berusaha seperti ini? Seperti apa serangannya? Barangkali saya dari awal tadi menyampaikan ini di dalam agama ini ada istilah fitnah gitu ya, fitnah, ghibah, namimah itu. Tiga-tiga itu asatu minal qatl, dosanya sama, lebih kejam dari membunuh. Sekarang saya sebagai seorang orator, saya belum menyebut orangnya siapa gitu. Barangkali nanti para pemirsa, para pencinta radio ini sudah paham kemana mata pedang itu pergi, kemana arah senter itu akan tertuju. Gitu. Nah, ada saat saya memuji seseorang itu di hadapan orang umum, itu bisa melahirkan fitnah karena orang yang puji bisa akan menjadi kebencian orang. Jadi membuat namimah itu melahirkan fitnah. Maka fitnah, ghibah, namimah itu hukumnya sama, dosanya sama-sama besar gitu. Jadi kembali kita ke konsep KPU, karena saya juga seorang demisioner dari situ, tidak ada satu arahan pun dari KPU itu selain daripada harus berlaku adil, berlaku baik, jujur, punya trik yang sehat. Jangan menyinggung, jangan menyentuh, jangan menghina gitu. Apalagi membuat fitnah. Orang-orang pintar itu cara fitnahnya cara pintar gitu. Kadang-kadang tidak menyebut si A, tapi dengan menyanjung si B, si A kena gitu. Itu yang kita sampaikan tadi.
bisa kita akan Ustadz sejuta umat itu apabila dalam bentuk sebuah pengajian. Baik. Tetapi dalam orator politik sejuta umat itu akan kontroversi. Hmm. Kecuali calon tunggal. KPU juga sudah antisipasi kalau calon tunggal pasti lawannya kotak kosong gitu. Iya, iya, iya. Bahkan pernah terjadi kotak kosong yang menang. Oke. Nah ini mau dikembangkan apa gitu. Jadi kita mengharapkan itu di dalam menyampaikan tujuan hasrat itu kepada masyarakat, sampaikanlah sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam undang-undang dan arahan KPU dan Bawaslu secara umum. Iya. Jangan kita ingin membuat lampu kita tuh lebih terang, sementara lampu orang lain Berusaha dipadamkan. dipadamkan. Tidak usah, terangkan saja. Semakin terang, makin punya mereka yang lain nanti akan kalah gitu. Dan itulah akan menjadi seorang orator yang dicintai oleh masyarakat. Oh iya, Masya Allah. Iya. Datuk. Saya manggil Datuk, entah Buya. Ini susah juga memisahkan teman-teman, sahabat. Jadi kalau saya kurang sopan itu minta maaf gitu. Ya, bicara Pilgubri, Datuk Sadari nampaknya ada yang Datuk dukung. Pasti ada. Siapa tuh? Sampai saat ini saya mendukung di Kampar, Iya. mendukung Dr. Mawardi. Hmm. Dr. Mawardi. Iya. Alasan. Kalau untuk Pilgubri, Iya. tentu dia akan menjadi sebuah paket, yaitu paket Iya. Samsuar dan Mawardi. Oh gitu ya. Tiga. Kita mendukung Dr. Mawardi dan ternyata dalam Pilgubri ini dia berpasangan dengan Samsuar. Tentu kita ke situ ya. Iya. Iya. Kenapa, Datuk? Kenapa maksudnya kenapa Iya, memilih. Pertama sekali 3 bakal calon itu orang baik nih. Jangan sampai kita tidak mengatakan baik. Baik, betul. Apapun arasi kita semuanya orang baik karena mereka sudah lulus dari semua seleksi. Siap. Dari sisi manapun. Tetapi jika 3 itu baik, apa 3-3 harus kita pilih? Malah tidak jadi gitu. Tidak sah dong. Harus 1. Jadi saya tetapkan hak saya itu tuh menentukan. Karena saya bagaimanapun di Kampar sebagai Serambi Mekah, putra Kampar, saya juga bisa bertanya kepada Allah Ta'ala gitu. Dengan cara saya memang harus memilih Bapak Dr. Mawardi gitu. Iya. Mau siapa, mendukung siapa, mau ulama mendukung siapa, mau saya ini dukung siapa, lalu saya dukung yang lain atau dukung ulama, saya punya penentu sendiri. Iya. Walaupun sekarang isu banyak gitu. Memilih ini didukung oleh ulama gitu. Iya. Yang memilih ini, yang ini ulama langsung gitu. Iya, langsung. Iya. Langsung ulama Iya. bukan didukung ulama gitu. Jadi saya tidak mau berbicara yang lain-lain. Oke. Karena 3 itu orang baik. Iya. Saya bicara yang punya saya, dan saya meyakini apa yang saya pilih adalah itu yang saya yakini untuk bisa membangun Riau pertama sekali di sisi mental keagamaan. Kalau masalah ideologi, kalau masalah pembangunan, itu tidak bisa lari dari kodrat, tidak bisa lari dari ketentuan. Tapi kalau masalah agama itu tergantung kepada kemauan seseorang. Artinya pemimpin Pak Samsur dan Bu Mardi yang sudah Siapa saja. Kalau sudah menyangkut masalah agama, itu siapa saja tergantung kepada hatinya. Walaupun dia itu sebagai seorang ulama besar, kalau hatinya tidak mau mengembangkan masa dia menjadi seorang pimpinan, bisa saja tidak terjadi. Tapi kalau dia punya keinginan, itu semuanya akan terjadi. Karena agama itu dalam undang-undang dasar kita kan dilindungi, apalagi Islam juga agama besar yang dilindungi. Gitu. Baik. Datuk, ini saya mencoba agak lebih jauh melihat itu. Saya kan jurnalis yang senantiasa disuguhkan informasi-informasi dari pemberitaan, dari media sosial, Facebook ya, Instagram dan juga TikTok. Ini perkembangan ada indikasi ke arah yang negatif ya, black campaign lah barangkali seperti itu, dan juga tentu ada fitnah. Ada tuh yang ingin saya tandaskan bahwasanya Kampar kan mestinya berbangga hati dan bersyukur ketika Pak Samsuar menggandeng Buya Mawardi untuk menjadi calon pemimpin Riau 5 tahun yang akan datang. Perpecahan dan perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, tetapi ketika sudah masuk wilayah fitnah dan segala macamnya itu, saya pikir akan jadi hal yang berbeda. Apa yang ingin saya sampaikan?
Sebenarnya kita tidak mampu, kita memilah dan memisah masalah. Oh gitu ya. Ya. Ini politik ini. Iya. Kalau sudah berbicara black campaign, apalagi menyangkut masalah ulama gitu. Iya. Karena kita tidak mampu mengkotak saja gitu. Nah, kalau kita mampu mengkotak, ada bahagian yang harus kita lalui dari sisi seorang dai. Ada bahagian yang harus kita lalui dari sisi orator. Ada bahagian yang perlu kita jalani sebagai seorang calon. Jika 3 jalan ini dipegang oleh orang satu, ini tergantung kepada orang yang melaksanakannya. Jadi tidak semua kekuatan itu harus dikerahkan pada satu titik. Sementara walau dia punya 3 kekuatan. Saya punya senapang ini. Kan tidak bisa saya tembakkan ke lalat gitu. Oke. Nah, jadi senapan yang saya pegang ini harus ada ukurannya. Iya. Jadi seseorang yang sudah diberi kekuasaan, seseorang sudah diberi fasilitas, jangan lupa kita sekarang tengah berada di mana dan kapasitas sebagai apa gitu. Lebih dari itu kita berbicara di tengah masyarakat umum yang mereka juga menilai kita kadang kontroversi gitu. Iya, betul. Nah, sekarang di Kampar contohnya, saya tidak punya bukti banyak, tapi isu di tengah masyarakat sudah ada kata-kata ngapa ulama kok begitu, mengapa ulama kok begitu. Iya. Itu sah-sah saja gitu. Betul. Sah-sah saja. Karena yang saya garis bawah itu bukan orangnya, tetapi di mana posisi sebenarnya sebagai seorang yang menjadi menjadi orator. Betul. Saya yang ulama nih, sekarang saya berbicara politik nih. Sekarang saya harus berbicara sebagai kepala daerah, saya sekarang harus berbicara sebagai seorang ulama atau sebagai seorang orator atau sebagai seorang calon gitu. Ambil itu. Tapi kalau kita aduk-aduk, lalu kita cari kemudahan-kemudahan melalui hukum-hukum Islam, orang lain bisa dengar itu dengan baik, orang lain bisa baca juga. Nah, masyarakat umum menilai, dia dinilai dengan keawamannya. Oh, kalau begini tidak betul nih. Maka kadang-kadang itu ada snack video, ada melintas, itu langsung mereka skip itu. Malah saya menengok ini sudah tidak berjalan sesuai dengan koridor gitu. Jadi Datuk, ini pertanyaan yang 2 terakhir yang ingin saya tanyakan soal ulama ini. Di Sumbar ada semacam himbauan bahwasanya ulama jangan menjadi orator politik calon tertentu, berdiri pada posisinya sebagai ulama. Itu ya. Kemudian fenomena yang saya dapat informasi adalah Ketua MUI Provinsi Riau mengeluarkan surat SK tentang PLT Ketua MUI Kampar, Dr. Mawardi. Memang PLT bahasanya, Datuk, tetapi di situ ada jangka masa jabatannya 2023 sampai 2028. Artinya secara tidak langsung Ketua MUI Provinsi Riau memecat Dr. Mawardi. Nah, ini kan sebuah langkah politik yang trik-trik politik nih sebenarnya nih. Apa yang ingin Datuk dan Buya sampaikan nih? Kita kembali ke tadi, tidak terlepas dari manusianya. Sekarang manusia berbicara dari sisi politik gitu. Saya tidak membaca ini ulama besar nih MUI provinsi, nih MUI dari pusat gitu. Saya tidak membaca itu. Masyarakat itu menilai kenapa gitu. Betul. Semua akan dia makna ini kepentingan politik. Semua mengatakan kalau ini kepentingan politik, ya semua punya kepentingan. Dan itu mudah dibaca ya di publik. Sangat gampang sekali gitu. Gampang sekali. Kemudian tadi bicara masalah Sumbar. Ya maaf saja, sini kan bukan Sumbar gitu. Di sini Riau gitu. Betul. Nah, apa kemudian kalau seorang orator, saya yakin dia tidak akan pernah menyebutnya sebagai seorang ulama. Tetapi orang tahu dia itu ulama. Betul. Ulama itu satu-satunya makhluk yang Allah klaim dalam dalam Al-Quran, surah Al-Fatir lah contohnya. Di surat Al-Fatir ayat 28 pertengahannya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nah, umat makhluk yang paling takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama seperti apa dulu? Ulama itu bahasa Allah. Kalau di masa manusia itu belum tahu diakui oleh Allah. Karena konsep takut itu hanya di sisi Allah.
Sekarang saya ulama. Tahukah Dinda Saipul sekarang di belakang saya berbuat salah? Tapi Allah tahu. Iya. Saya di kantor nipu. Saya di tempat lain fitnah. Saya di sini bikin persoalan-persoalan tengah masyarakat. Dinda tidak tahu. Oke. Tapi Allah tahu. Maka standar ulama itu Allah, bukan majelisnya, bukan kolektif kolegialnya. Walaupun negara kita ini memiliki satu himpunan majelis ulama. Iya. Tapi tidak jarang juga kita dengar ulama-ulama itu punya persoalan juga tentang keyakinan dan kepercayaan tentang sesuatu yang diberikan amanah ke mereka. Yeah. Kenapa itu manusia? Okay. Jika Allah mengatakan ulama, itu hanya Allah berikan standar. Okay. Walaupun ini semuanya majelis ulama, siapa di antara yang seberat-berat ulama hanya Allah. Yeah. Maka Rasul menyampaikan itu ditegaskan betul. Ulama masabihul ar. Ulama itu lampu penerang di bumi. Jadi orang baik diterangi, orang buruk diterangi, orang jahat diterangi, orang cendekiawan diterangi, orang awam diterangi, lampu penerang di bumi. Maka beliau mengatakan Rasulullah itu wa warasati wa warasatul anbiya, warisituku dan warisi seluruh para nabi. Oke. Ditegaskan lagi, akrimul ulama, paman akramahallahu wa rasul. Muliakan ulama itu karena sesungguhnya memuliakan Allah dan Rasulnya gitu. Nah, sekarang persoalan orator walaupun dia ulama, dia tidak akan pernah bilang dia ulama. Tapi masyarakat sudah tahu. Iya, dia jurkam. Kalau dia itu adalah seorang ulama, kalau dia itu ada di tengah-tengah percaturan politik, dan dia mungkin berada dalam satu sisi untuk pemenangan salah satu calon. Nah, semestinya pegang itu surah Al-Fatir itu. Pegang surah Al-Fatir, ajak semua orang. Mengajak itu kan tidak mesti dengan mengejek gitu. Mengajak, ajak semua. Hingga saya selalu nyampaikan di pertemuan-pertemuan, pada saat perpolitikan ini tidak ada musuh. Lawan harus kawan gitu. Karena bagaimanapun suara yang kita cari itu cuma satu. Mau dia presiden, mau dia RT, suara cuma satu. Walaupun dia ulama, walaupun dia seorang hostess, suara cuma satu. Untuk menggait hati yang satu itu tergantung kepada orang caranya bagaimana. Oke. Tapi Datuk, ini kan yang pengen saya sampaikan adalah ulama itu kan bukanlah makhluk yang maksud sempurna, jauh dari dosa. Yang maksud itu hanya Rasulullah kita, Nabi Muhammad. Bisa saja silap lidah, misalnya, misalnya nih, Datuk, ingat Allah, ingat nomor satu misalnya, ingat wahid. Ketika kita istighfar, kita Allahu Akbar, kita niat mau sholat, ketika mau niat puasa, dipaksa untuk mengingat si wahid ini gitu. Apa yang ingin Datuk sampaikan? Jangan salah ya, kita ini manusia nih. Itu kan silap lidah ini. Silap lidah. Kalau orang bersalah ke saya, hari ini saya maafkan. Hari ini, detik ini saya maafkan. Tapi sekarang kalau itu sebuah kesalahan terjadi di tengah halayak umum. Itu pernyataan. Pemilih di Riau ini 4.827.031 pemilih. Wah, apa benar? Itu punya telinga, punya mata, dan punya penilaian. Ini misal tadi, Datuk. Ini misal. Saya bukan menyebut calon ini ya. Oke, sekarang aja tuh. Ini misal. Punya penilaian ya. Punya lebih dari yang Dinda Saipul sampaikan itu terhadap mereka-mereka yang sudah beratap bisa terjadi. Kan di awal tadi kita bilang, sekarang ulama, sekarang orator, sekarang tukang yang berkampanye orator, sekarang dia calon, sekarang dia pemilih, sekarang orang cendekiawan, sekarang dia orang umum, semua itu kan memiliki penilaian. Maka saya bilang kalau si A itu bersalah ke saya, detik ini saya maafkan, tapi masyarakat dia akan goreng itu. Wah, ini kepentingan, oh ini kepentingan, ini kepentingan. Nah, untuk melancarkan, menginginkan sesuatu yang kita harapkan sebagai seorang yang sudah jadi pamor, kita berdirilah di posisi bagaimana masyarakat umum itu menilai kita ini sebagai seorang panutan. Jangan kita miring, jangan kita kesini gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan dengan gampang sekali masyarakat awam memiliki penilaian. Betul. Padahal agama itu menjelaskan orang awam kamu taklid. Wajib taklid, wajib ngikut. Tidak perlu dia menjadi ulama, tidak perlu dia menjabarkan sesuatu melalui media-media intelek, tidak perlu. Orang-orang awam wajibnya taklid. Sekarang orang awam tidak taklid.
Iya, iya. Karena politik ini mereka punya kepentingan juga. Iya. Yang kita bilang tadi, sehebat apapun, sebanyak apapun uang, Iya. apapun upaya yang kita jadikan untuk mendapatkan menggairahkan hati seseorang yang hati mereka itu belum tahu bisa digoyang. Oke. Datuk nampaknya bersimpati dan mendukung serta mengajak memenangkan Bapak Samsuar dan Buya Mawardi di 27 November nanti. Ini serangan luar biasa untuk pasangan ini, Datuk. Dan khusus untuk Buya Mawardi ketika diserang bahkan cenderung difitnah, ini saya dan penilaian saya, Datuk. Buya Mawardi tenang-tenang saja dan senyum. Ini ada yang ingin Datuk sampaikan? Begini, kalau boleh kita contohkan gitu. Ular yang paling lincah itu adalah ular yang kurang bisanya. Dan ular yang kurang lincah itu ular yang paling tinggi bisanya, macam kobra itu. Kobra itu nggak mau lari dia, paling pelas. Kenapa? Dia tahu, dia punya Kekuatan. punya kekuatan, dia tahu dia punya power. Iya. Tapi bahasa saya ini juga ini bahasa kesombongan, bahasa kesombongan. Kalau orang lain Mendengar, kita sudah terfokus sekarang calon nomor 3 nih. Oke. Didengar itu salah lagi nih. Iya. Tapi kalau Tafsirannya berbeda ya. tafsiran berbeda. Begitu Iya. kalau sudah berbicara di tengah Politik. yang masyarakat majemuk dan pasti kontroversi. Oke. Nah, kalau saya sekarang pribadi mendukung nomor 3 Suwai Samsuar Mawardi, hak saya dilindungi kok. Saya memilih siapa hak saya. politik, ya? Tapi saya tidak akan pernah menjelekkan orang lain. Oke. Saya puji ketiga itu kader terbaik itu. Tapi jangan coba juga hina pasangan saya gitu. Gitu maksudnya. Kalau dihina pasangan saya berarti mengusik keinginan saya gitu. Oh iya. Saya kan punya keinginan. Siap. Saya istri saya itu menurut saya tidak ada orang paling cantik pada dia Selain dia. selain dia. Tapi kalau semua orang menilai cantik, dia kalau jodohkan berarti kan banyak suaminya. Macam baju saya ini belum tahu Dinda suka nih. Tapi saya beli, begitu Iya. sebaliknya. Iya. Jadi yang keinginan saya tuh jangan pernah diukur dengan keinginan orang lain. Oke, baik. Kalau mereka, kenapa baju seperti itu kamu beli sardalis? Jangan, saya marah itu. Ini ukurannya lah. Senangnya saya pakai. Gimana saya suka, gimana hati saya senang. Iya. Indra saya tuh memberikan kontak ke batin saya, ini warna yang saya suka. Nyaman. Nyaman, tentram, saya akan pakai kemana saya akan pergi. Dan Datuk nyaman di 03 ya. Sampai sekarang saya nyaman di Suwai Nyaman. Samsuar Mawardi. Oke. Datuk punya ajakan kepada Mas Riau dan kampar khususnya untuk milih. Silakan. Bukan ini dulu. Ini saya terakhir. Ini madu ya, madu apa udah keluar? Nanti kita tanya ini manfaatnya, khasiatnya apa ya. Oke, Datuk. Dan ini produknya yang memproduksi siapa. Oke, kepada masyarakat, khususlah masyarakat Riau lah ya, karena 3 bacalon. Iya. Kemudian di Kampar ada 4 bacalon. Calon tuh. Oh, bukan bacalon udah selesai. Bacalon, ya. Begitulah ya, Iya. kalau sudah terlepas dari KPU kadang-kadang bahasa sudah tidak lagi. Datuk sengaja nguji saya sebenarnya. Oh gitu. Iya. Mohon maaf. 3 calon di provinsi. Saya garis bawahi dulu itu calon 3 itu adalah calon Terbaik. terbaik. Sudah diuji dari segala administrasi dan lini. Iya. Itu sudah ditetapkan oleh KPU dan dilindungi haknya oleh undang-undang. Baik. Maka mereka oleh polisi juga diberikan pengawalan-pengawalan itu. Baik. Selamatkan dia sampai ke tujuannya. Iya. Kemudian siapa saja yang memberikan orasi, yang mengajak untuk kepentingannya, Iya. silakan saja. Saya nyarankan pertama sekali kepada orator, menjadilah orator yang betul-betul menggait hati orang banyak. Baik, Datuk. Setelah nanti tergantunglah kepada siapa yang punya hatinya. Dia akan milih siapa. Baik. Dan jangan lupa, yang berhak membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah. Jangan kita paksa seseorang melalui podium, melalui mic, melalui orator-orator kita, jangan. Bahkan KPU mengantisipasi melalui money politik itu. Iya. Bahkan kalaupun menyerahkan sesuatu dibatasi jumlah besarannya. Nah, itu oleh KPU dan Bawaslu sangat diawasi. Jadi mari masyarakat Riau, masyarakat Riau yang sudah terdaftar jadi pemilih terakhir itu berjumlah 4.827.031 pemilih, menjadilah pemilih cerdas. Intinya 3 itu calon terbaik, namun pilihan tetap 1 calon.
Satu calon. Saya tidak boleh nunjuk satu begini, nanti arahnya ke nomor satu. Saya dituduh juga nanti. Harus pilih salah satu calon. Iya. Siapa yang kita maksud itu, siapa yang kita yakini dan percayai. Oke. Siapa mau tanya ke Sardalis, boleh saya jawab kalau saya pilih nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Oke. Karena itu pilihan saya. Dan saya sudah pertimbangkan, saya sudah baca dengan baik, tidak melemahkan yang lain. Iya. Karena pilihan dari 3 itu cuma satu, saya memang ikhlas tulus memilih nomor 3, Ya, yaitu Samsuar dan Mawardi. Semoga perjuangan Datuk dan masyarakat Riau dan Kampar secara khusus memenangkan Samsuar Mawardi diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Datuk. Insyaallah diridhoi Allah. Terima kasih waktunya, Datuk. Mungkin Datuk masih pengen panjang nih wawancaranya nih. Kalau sepanjang 30 menit ini barangkali hanya menjabarkan satu dalil aturan di KPU ya. Tapi terima kasih, Datuk. Luar biasa nih. Nih di depan kita ada madu nih, Datuk. Jadi Saya lah dulu. Ini Dinda. ya, Ini semuanya madu kelulu ya? madu kelulut. Jadi kok bisa beda warna ya? Beda warna. Bisa beda warna. Kenapa ada beda warna ini? Ya, teman-teman, ini kameranya masih on ini. Seorang Datuk Sardalis ini bukanlah orang sembarangan. Ketika dia melemparkan sebuah pertanyaan, ada 3 makna di situ. Pertama, dia ingin tahu. Yang kedua, dia ingin menguji ilmu saya sampai di mana tentang madu kelulut. Yang ketiga, membandingkan informasi berbeda warna ini. Tapi saya pikir Datuk siang hari ini agak yang keempat, Datuk. Wah, dari ya, keempat ya. Ya nyari kau Mbak Siang. Perbedaan warna ini yang saya tahu dari para senior Datuk, tergantung pada musim vegetasi berbunga. Misalnya matoa ini maka akan menghasilkan warna madu seperti ini pula. Gitu. Kemudian ada lengkeng. Maksudnya begini, kelulu itu akan Iya. menghisap Iya, bunga pada musim apa gitu. Itulah hasil produk warnanya. iya. Memang tidak semua bunga yang saya tahu dihisap madu oleh kelulut ya. Tapi yang dominan kalau vegetasi yang ada di peternakan kita ini itu kan vegetasi kampung. Nah, Ada pinang, ada kelapa, rambutan, lengkeng dan sebagainya. Ini mempengaruhi warna ini. Gitu. Dan kadarnya kalau faedahnya, kalau bahasa canggih kan indikasi. Ini di antara warna berbeda nih indikasinya atau manfaatnya. bisa jadi, tapi saya tidak sedetail itu, Datuk. Iya. Yang diberikan ilmu oleh ahli di Kuo itu sudah almarhum dia. Semakin gelap warna madu dan semakin pahit itu lebih cenderung lebih tinggi manfaatnya. Kalau manis itu, jadi gini, perbedaan madu kelulut dengan madu lebah itu, Datuk. Madu lebah itu dominan manis, itu madu lebah. Tapi kalau madu kelulut dominan asam. Khasiatnya pun kandungan di dalamnya itu 10 kali lipat dari madu lebah.